Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi. Bersama saya Farhana Priyatno dan teman saya Muhammad Rafli Ramdhani. Di sini ada struktur sistem operasi. Di sini ada komponen sistem, layanan sistem operasi, sistem call, program sistem, struktur sistem, virtual machine, sistem design dan implementation, sistem generation. Komponen sistem umum ada manajemen proses, manajemen main memory, manajemen file, manajemen I/O system, manajemen secondary storage, command interpreter system. Manajemen proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau eksekusi. Suatu proses memerlukan resource pada saat eksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Proses creation dan deletion. Proses suspension, block, dan resumption. Mekanismenya sinkronisasi antar proses, komunikasi antar proses. Manajemen main memory, memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Storage yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU. Terdiri dari array of words yang besar. Address digunakan untuk mengakses data. Umumnya main memory bersifat volatil, tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Manajemen memori melacak pemakaian memori. Memilih program mana yang akan di-load ke memori, alokasi dan dealokasi memori fisik untuk program. Manajemen secondary storage. Secondary storage penyimpanan permanen. Kapasitas harus besar untuk menyimpan semua program dan data. Secondary storage dapat dijadikan backup storage. Main memory supaya dapat menjalankan banyak program. Umumnya menggunakan hard disk. OS bertanggung jawab untuk manajemen disk, manajemen ruang kosong, alokasi storage, dan penjadwalan disk. Manajemen I/O system, sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi dapat seragam, seperti open, read, write, close. Contohnya, user menggunakan operasi yang sama untuk read file pada hard disk. Komponen OS untuk sistem I/O, buffer, spooling, dan menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi untuk hardware I/O tertentu. Manajemen file. File kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat file tersebut. File dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarki. OS bertanggung jawab membuat dan menghapus file, membuat dan menghapus direktori, dukungan primitif untuk manipulasi file dan direktori. Pemetaan file ke dalam secondary storage, backup file ke media storage yang stabil. Dan selanjutnya ada command interpreter system. OS menunggu instruksi dari user command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan keinginan user. Contohnya ada control card, interpreter, command line interpreter, dan shell. Sangat bervariasi dari satu OS ke OS yang lain. Layanan sistem operasi. Eksekusi program, ada operasi I/O dan manipulasi file sistem. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rafli. Silakan. Ya, selanjutnya ada layanan sistem operasi CON. 1. Komunikasi. Pertukaran data atau informasi antar dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau lebih. 2. Deteksi error. Menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi error hardware maupun operasi. 3. Penggunaan sistem yang efisien. Proteksi menjamin akses ke sistem research dikendalikan atau user dikontrol akses ke sistem. Accounting merekam kegiatan user, jatah pemakaian, research atau fairness,
atau polisi. Next. Selanjutnya ada sistem call. Sistem call menyediakan interface antara program atau user program yang berjalan dan bagian OS. 2. Sistem call menjadi jembatan antara proses dan OS. Sistem call ditulis dalam assembly language atau machine spesifik atau bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin C. Contoh, Unix menyediakan sistem call read, write, operasi I/O untuk file. Oke, selanjutnya ada sistem call passing parameter. 1. Sering user program harus memberikan data atau parameter ke routine OS yang akan dipanggil. 1. Unix read atau buffer max size file atau ID. Yang kedua, 3. Cara memberikan parameter dari program ke sistem operasi melalui registers atau research di CPU, menyimpan parameter pada data struktur atau tabel di memori, dan alamat tabel tersebut ditunjuk oleh pointer yang disimpan di register. Push atau store melalui stack pada memori dan OS, mengambilnya melalui pop pada stack tersebut. Next. Selanjutnya, program sistem. 1. Program sistem menyediakan kemudahan pembangunan program dan eksekusi. Manipulasi file, informasi status, modifikasi file, bahasa pemrograman, loading dan eksekusi program, komunikasi, aplikasi program. Yang kedua, kebanyakan user memandang sistem operasi sebagai program sistem, bukan sebagai actual system calls. Baik, selanjutnya struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi. Metode untuk menorganisasi dan membangun sistem operasi. Contohnya MS-DOS. Saat dirancang, kemampuan PC sangat minimal. Prosesornya 886, 10 MHz, max memori 640 KB. MS-DOS dibuat dengan menyediakan fungsional dari OS sebanyak mungkin pada resource yang sangat terbatas, tidak dalam bentuk modul, monolitik, satu kesatuan. MS-DOS menjadi satu kesatuan besar tanpa batasan jelas, fungsional dan interface. Terdapat struktur yang sangat sederhana dan proteksi yang longgar, single user system. Selanjutnya, perancangan sistem. Tujuan perancangan sistem, tujuan user atau sistem operasi mudah digunakan, mudah dipelajari, handal, aman, dan cepat. Tujuan sistem operasi mudah didesain, diimplementasikan, dan dikelola, memiliki fleksibilitas, handal, bebas kesalahan, dan efisien. Implementasi sistem secara tradisional ditulis dalam bahasa assembly. Saat ini sistem operasi dapat ditulis dalam bahasa tingkat tinggi. Kode yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi yaitu ada kode written in a high level language. Dapat ditulis secara cepat, lebih kompak, lebih mudah dipahami dan debug. Sistem operasi jauh lebih mudah untuk diport jika ditulis dalam bahasa tingkat tinggi. Sistem generation atau sysgen. Sistem operasi didesain untuk dijalankan pada berbagai kelas mesin. Sistem harus dikonfigurasi untuk setiap komputer secara spesifik. Program sysgen memiliki informasi dalam mengkonfigurasi sistem hardware secara spesifik, booting awal, dan bootstrap program. Mungkin
Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.